Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ummul Khairo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial uji F, uji T, dan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita harus punya SPSS ya teman-teman. Jadi kita buka dulu SPSS-nya. Kita tunggu. Nah, ini ya teman-teman, tampilannya kayak gini. Setelah itu ini kita klik silang ini. Habis itu kita masukkan data. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya data, saya sudah ketik di Excel. Ini datanya saya ambil dari penelitiannya Adip Bimo Prasetyo, itu yang judulnya pengaruh motivasi prestasi kerja terhadap perkembangan karir. Studi kasusnya itu pada Bank BRI Syariah. Jadi ini ada datanya, itu ada 50 ya teman-teman. Lihat ya, ini kan ada 50 datanya, sedangkan variabelnya itu ada 3 nih. Jadi setelah itu kita langsung copy ya teman-teman. Kita copy dari yang pertama, copy dulu, copy semua datanya, atau setelah itu kita langsung masuk ke SPSS-nya. Nah teman-teman, kalau misalnya punya data itu mau menguji T atau F dan menemukan koefisien determinasinya, itu bisa menggunakan tadi, atau bisa langsung menulis di SPSS-nya. Jadi kalau menggunakan cara yang seperti itu, kita langsung tempel ya teman-teman. Data yang sudah kita copy tadi kita tempel. Nah ini ya teman-teman, ini datanya sudah masuk semua. Setelah itu ini kan ada di data view. Nah itu kita langsung masuk ke ini, kita rubah ke variabel view. Nah ini teman-teman, di name ini kita ganti ke ini kita ganti ke X1, dan yang ini kita ganti ke X2, dan yang ini kita ganti ke Y. Nah dan yang desimal ini kan ada tulisan desimal, ini kita rubah ke angka 0 semua, 0. Ini kita ganti ke 0 juga, dan yang ini kita juga ganti ke angka 0. Nah, setelah itu ini kan ada tulisan labelnya teman-teman. Jadi kan judul penelitiannya itu tadi tentang pengaruh motivasi dan prestasi kerja terhadap pengembangan karir. Jadi X1-nya itu berarti motivasi. Kita tulis motivasi, dan X2-nya itu kita tulis prestasi kerja. Sedangkan Y-nya itu pengembangan karir. Pengembangan karir. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Setelah itu kita langsung ke data view. Nah tadi kan gak berubah, ini sudah berubah jadi X1, X2, dan Y. Setelah itu untuk menemukan uji T dan uji F-nya itu, untuk menemukan nilai T dan nilai F serta koefisien determinasi, kita caranya itu
pergi ke yang di atas ini kan ada banyak menu ya, kita cari analyze. Nah ini ya teman-teman, setelah itu kita cari regression, ini regression, setelah itu ke linear. Nah di sini kan ada dependent ya, ada independent. Jadi kalau yang dependent itu variabel terikat, berarti ini variabel y. Nah kita masukkan, langsung pencet di sini ya teman-teman. Setelah itu kan independent, ini variabel bebasnya, ini berarti x1 motivasi kita masukkan, dan prestasi kerja x2 kita masukkan ke sini. Setelah itu kita setelah dimasukkan semua dependent dan independent, kita langsung klik OK. Klik. Nah jadi ini hasilnya teman-teman. Kita dulu ya. Ini hasilnya. Jadi untuk interpretasinya di R square, R square atau koefisien determinasi, R square nya itu menunjukkan nilai 0,025 atau 20%, yang menunjukkan bahwa pengembangan karir itu dipengaruhi oleh motivasi dan prestasi kerja sebesar 0,025 atau 25%. Jadi seperti itu ya teman-teman interpretasi. Untuk yang selanjutnya itu kita ke ANOVA. Nih uji F-nya, nilai F-nya. Jadi nilai F-nya itu 0,59 dan nilai SIG-nya itu 0,559. Jadi pertama yang harus kita ketahui, jika nilai F-nya ini lebih besar dari nilai F tabelnya, maka itu berpengaruh. Jadi diingat ya teman-teman. Jadi kalau lebih besar nilai F hitungnya dari F tabelnya, maka itu berpengaruh. Nah kalau di SIG ini, nilai SIG-nya ini kan 0,555. Jadi kalau di SIG ini, kalau misalnya nilai SIG-nya itu lebih kecil dari 0, nilai alfa 0,05, maka itu berpengaruh. Jadi kebalikannya dari F tabel ya teman-teman. Kalau F tabel itu kan kalau nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka itu menunjukkan berpengaruh. Kalau di SIG itu yang berpengaruh kalau misalnya SIG-nya itu lebih kecil. Jadi untuk menemukan F tabelnya itu kita menggunakan rumus N dikurangi P dikurangi 1. Jadi N itu adalah jumlah data. Tadi yang kita masukkan jumlah datanya kan ada 50 kan ya. Ini kan ada 50, sedangkan variabelnya itu ada 3 yang terdiri dari X1, X2, dan Y. Jadi perhitungannya seperti ini teman-teman. Untuk mencari F tabel itu kan ada nilai rumusnya itu kan N dikurangi P. N-nya itu ada 50. Kita tulis 50. 50 dikurangi P. P-nya itu ada 3. Ini X1, X2, dan Y. Berarti dikurangi 3. Terus itu dikurangi 1. Jadi hasilnya itu 46. Ini hasilnya 46 ya teman-teman. Jadi kita langsung ke tabelnya. Kita ke F tabel. Jadi kan tadi variabelnya ada 3. Variabelnya ada 3, berarti kita ke baris ketiga.
Dan di sini kita cari angka 46. Tadi kan nilainya 46 nih. Setelah kita hitung menggunakan rumus, itu hasilnya kan 46. Nah, kita cari di baris ketiga dan di sini kita cari angka 46. 46. Nah, ini teman-teman. Jadi nilai F tabelnya itu 281. Kita bandingkan, kita kembali ke SPSS-nya ya teman-teman. Kita bandingkan dengan nilai F itu. Jadi nilai F hitungnya itu 0,597, sedangkan nilai F tabelnya itu tadi 281 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung dan F tabelnya itu lebih besar dari F tabelnya. Jadi 0,597 itu lebih besar dari nilai F tabelnya tadi kan 2,81. Jadi menunjukkan lebih besar, yang artinya dapat kita simpulkan bahwa motivasi dan prestasi kerja itu berpengaruh terhadap perkembangan karir. Jadi berpengaruh terhadap perkembangan karir. Nah, kita lanjut ke SIG-nya. Jadi SIG-nya itu kan 0, nilainya 0,5555 kan. Berarti kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa berapa? Nilai alfanya itu 0,05. Jadi nilai SIG-nya ini berarti lebih besar dari nilai alfanya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menurut rumusnya tadi kan, jika nilai SIG-nya itu lebih besar maka tidak berpengaruh. Jika nilai SIG-nya itu lebih kecil maka berpengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan prestasi kerja itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan karir. Selanjutnya yaitu UJT. Jadi UJT itu ada di tabel koefisien. Nih, nilai T-nya itu 5,439, sedangkan nilai SIG-nya itu 0,00. Jadi kita ke SIG dulu ya teman-teman. Jadi kita SIG-nya ini kita bandingkan ke alfa. Nilai alfanya itu kan 0,05. Jadi rumusnya itu sama seperti yang di uji F itu sama. Jadi kalau misalnya di SIG ini, kalau misalnya nilainya lebih besar berarti itu tidak berpengaruh. Kalau misalnya nilai SIG-nya itu lebih kecil, artinya lebih kecil dari alfa ya teman-teman, itu berpengaruh. Jadi ini kita bisa lihat kalau 0,000 itu kan lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwa nilai SIG dari ini 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa motivasi dan prestasi kerja itu berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan karir. Jadi nilai SIG-nya ini berpengaruh. Nah, selanjutnya itu nilai T. Di nilai T kita nilai T-nya kan itu 5,439. Jadi kita bandingkan dengan T tabelnya. Jadi gimana untuk menemukan T tabel? Yang pertama itu kita harus mengetahui jumlah datanya. Tadi kan jumlah datanya itu 50, sedangkan nilai P-nya itu 3. Nah,
rumusnya itu kita harus membagi alfa menjadi 2. Jadi alfanya itu kan 0,05. Jadi kalau alfa dibagi nilai 0,05 dibagi 2 berarti hasilnya itu kan 0,025. Jadi itu hasilnya yang pertama. Jadi cara yang kedua itu dengan mengurangi jumlah nilai N dikurangi P. N-nya itu jumlah data berarti 50, sedangkan nilai P-nya itu 3. Jadi hasilnya itu 50 dikurangi 3 sama dengan 47. Jadi nilai alfanya tadi kan sudah ditemukan bahwa nilai alfanya 0,025, sedangkan nilai N dikurangi P itu sama dengan 47. Jadi kita langsung ke tabelnya saja. Ini tabel P. Nah, ini tadi kan 0,05 itu dibagi 2 hasilnya 0,025. Jadi ini kita di sini ini kan 0,05. Terus di baris sini tadi kan nilai N dikurangi P, N-nya itu 50 dan P-nya itu 3. Jadi 50 dikurangi 3 itu kan 47. Jadi di baris ini kita cari 47. Nah, kita cari 47. Nah, ini kita sudah menemukan angka 47. Jadi kita luruskan saja ke sini ya teman-teman. Ini ke nilai yang sudah kita hitung. Alfanya itu kan 0,05 dibagi 2. Jadi hasilnya 0,025. Ini kita lurus terus di 47. Berarti hasilnya itu 2,00147. Jadi kita ambil yang depan saja. Setelah titik itu kita ambil 3 saja. Berarti nilainya itu 2,011. Jadi kita pergi ke SPSS-nya tadi, kita bandingkan dengan nilai F hitungnya. Jadi ini. Jadi nilai F hitungnya 5,439, sedangkan nilai F tabelnya tadi kan kita sudah cari bahwa nilai F tabelnya itu sebesar 2,011. Jadi nilai F hitungnya itu lebih besar dari nilai F tabelnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi dan prestasi kerja itu berpengaruh terhadap perkembangan karir. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.